Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurul Hijah, dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia. Dengan tujuan, setelah Anda membahas materi ini, Anda bisa mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia, lalu menganalisis kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, dan bisa mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Oke, sudah siap semua? Kita mulai. Apa pula itu yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang, sekelompok orang, termasuk juga negara, baik sengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Itu yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia itu kita bedakan menjadi pelanggaran HAM di luar hukum pidana, pelanggaran HAM terhadap hukum pidana biasa, dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Oke, yang mana yang disebut dengan pelanggaran biasa dan yang mana yang disebut dengan pelanggaran hak asasi berat? Kita lihat. Apa yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi karena adanya faktor internal atau adanya faktor eksternal. Internal dari dalam diri kita sendiri karena adanya sikap yang egois. Lalu tingkat kesadaran masih kurang dan tidak ada toleran. Kalau dari eksternal, dari luar, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu adalah kurang atau bahkan tidak tegasnya aparat hukum. Lalu penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya kesenjangan sosial. 3 faktor itu bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kita katakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu ada ringan dan ada berat. Yang mana yang disebut dengan pelanggaran hak asasi ringan? Misal, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan kita, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau mendapatkan pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jika Anda memaksakan kehendak Anda pada orang lain, itu juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori ringan. Atau misalnya kamu ingin masuk SMA, kemudian ini kasus misalnya di rumah, kamu ingin masuk ke SMA, lalu orang tuamu menyuruh Anda ke STM, kekeh masukkan Anda ke STM walaupun Anda tidak mau, maka itu sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia walaupun dalam kategori ringan. Nah, kalau kategori yang berat yang seperti apa? Pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kategorinya yang mana? Pertama, kita bagi menjadi 2. Jadi pelanggaran hak asasi berat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dikategorikan 2. 1. Kejahatan genosida dan 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan sekelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Jadi kalau sekelompok orang atau seseorang punya niat
menghancurkan atau memusnahkan sekelompok bangsa, sekelompok ras, atau sekelompok etnis, atau sekelompok agama dengan cara misalnya membunuh anggota kelompok tersebut, memberikan penderitaan fisik maupun mental berat pada satu kelompok tertentu, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain dengan tujuan memusnahkan satu kelompok tersebut, maka itu disebut dengan genosida. Lalu pelanggaran HAM berat yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang bagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan? Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis secara langsung pada penduduk sipil. Bisa dilakukan dengan pembunuhan, perbudakan, pengusiran secara paksa, atau pemerkosaan. Jadi pembunuhan itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu termasuk pelanggaran hak azazi berat. Perbudakan juga pelanggaran hak azazi berat. Itu kategori dalam pelanggaran hak azazi berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pernahkah di Indonesia terjadi pelanggaran hak azazi manusia? Pernah. Silakan nanti Anda diskusikan apakah 3 atau beberapa contoh yang saya tampilkan ini masuk dalam kategori pelanggaran hak azazi berat. Misalnya peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti, peristiwa Timur Timur pada waktu pasca jajak pendapat, atau peristiwa Abe Pura di Papua. Itu adalah contoh-contoh pelanggaran hak azazi manusia di masa lampau. Nanti silakan Anda diskusikan masuk dalam kategori mana pelanggaran yang kita tampilkan tersebut. Oke? Kita lanjutkan. Setiap perbuatan itu akan ada akibatnya. Apa akibat yang terjadi jika terjadi pelanggaran hak azazi manusia? Jika terjadi pelanggaran hak azazi manusia, maka bisa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan. Lalu menimbulkan rasa dendam. Jadi orang-orang itu bisa punya rasa dendam atau kebencian antar sesama. Dan yang pasti akibat dari pelanggaran itu merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Menimbulkan penderitaan, baik lahir maupun batin pada korban. Oke, itu adalah pelanggaran hak azazi manusia. Sekarang kita lihat apakah pelanggaran hak azazi manusia itu bisa dihukum? Pelanggar-pelanggarnya itu bisa dihukum? Jawabannya bisa. Kemana menghukumnya? Di pengadilan hak azazi manusia. Jadi kita mulai lihat upaya penegakan hak azazi manusia. Oke, sekarang kita lihat bagaimana upaya penegakan hak azazi manusia. Beberapa upaya penegakan hak azazi manusia bisa dilakukan secara preventif maupun restriktif. Secara preventif, upaya pemerintah dalam menegakkan hak azazi manusia itu adalah membuat peraturan perundang-undangan hak azazi manusia. Misalnya, materi yang kita bahas atau yang kita bicarakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hak azazi manusia dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemerintah membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, lalu melakukan sosialisasi hak azazi manusia kepada masyarakat. Pemerintah memberikan sosialisasi tentang apa saja hak azazi manusia itu dan bagaimana akibat dari hak azazi manusia jika dilanggar. Lalu, pemerintah memasukkan materi tentang hak azazi manusia dalam pelajaran.
Nah, kita belajar materi hak asasi manusia ini sekarang ini itu adalah salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Terus upaya represifnya yang seperti apa? Dibentuknya Komnas HAM dan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apa itu Komnas HAM? Komnas HAM adalah Komisi Hak Nasional Hak Asasi Manusia. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang akan berperan aktif jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia itu adalah pengadilan yang khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Berkedudukannya di daerah, kabupaten atau kota. Tugasnya memeriksa dan memutuskan atau mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi berat. Itu Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Nah, bagaimana proses dari Pengadilan Hak Asasi Manusia itu? Perhatikan skema di depan Anda. Pertama-tama, jika terjadi pelanggaran hak asasi berat atau dianggap ada pelanggaran hak asasi berat, maka Komnas HAM akan menyelidiki. Jadi Komnas HAM itu misalnya mendengar terjadi pelanggaran hak asasi berat, dugaan terjadi pelanggaran hak asasi berat. Baik Komnas HAM menyelidiki sendiri atau ada pengaduan dari korban atau saksi. Jika terjadi pelanggaran hak asasi berat terhadap orang sekitar Anda atau Anda, maka Anda lapor ke Komnas HAM. Nanti Komnas HAM akan menyelidiki dan menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi berat atau tidak. Jika Komnas HAM memutuskan pelanggaran itu atau kasus tersebut tidak masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi berat, maka kasus itu dihentikan. Tetapi jika Komnas HAM menganggap bahwa itu diduga terjadi pelanggaran hak asasi, maka Komnas HAM akan melanjutkan penyelidikan dengan membentuk penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia, KPPHAM, Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Nah, KPPHAM inilah yang akan menyelidiki. Hasil dari penyelidikan tersebut akan diberikan ke Kejaksaan Agung. Kejagung atau kejaksaan akan menyidik atau mencari bukti-bukti lagi bahwa itu diduga benar terjadi pelanggaran hak asasi berat dan membuat penuntutan. Setelah bukti-bukti ada, penuntutan sudah ada, maka kasus tersebut masuk ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika hakim dalam pengadilan tersebut memutuskan bahwa itu telah terjadi pelanggaran hak asasi berat dan hakim yang memutuskan hukumannya apa. Tapi jika pelanggar atau terduga yang melakukan pelanggaran tersebut tidak menerima, maka dia boleh mencari ke pengadilan yang lebih tinggi. Kasus tersebut akan naik ke pengadilan tinggi atau yang disebut dengan naik banding. Dalam pengadilan tinggi, kasus itu akan diproses kembali. Diselidikin lagi, dicari lagi bukti-buktinya. Nah,
hakim dalam pengadilan tinggi akan memutuskan kasus tersebut. Dan jika terduga kembali tidak menerima keputusan dari pengadilan tinggi, maka dia boleh naik ke lebih yang tinggi lagi. Namanya kasasi. Di mana? Di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kasus itu akan diproses kembali dan itulah pengadilan tertinggi di Indonesia. Apapun keputusan dari Mahkamah Agung harus diterima. Oke, itu adalah alur penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi berat yang ada di Indonesia. Saya kira sampai di sini materi kita. Tapi sebelumnya saya meminta Anda untuk membaca artikel tentang penyiksaan PRT di Medan dalam buku halaman 24, atau Anda boleh cari artikel yang lain yang lebih update di koran atau di internet tentang penyiksaan-penyiksaan atau tentang hal-hal yang kalian anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang muncul di buku tersebut. Jawaban itu kalian diskusikan dalam kelompoknya. Hasil jawaban tersebut Anda presentasikan. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, bahagia bersama. Jangan lupa bersyukur dan tersenyum.